Selamat datang kembali di Tony FS. Mari kita lanjutkan Jembatan Pesugihan bagian kedua. Dan sebelum saya melanjutkan, saya harus doa dulu ya. A'udzubikalimatih. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassalamina. Allahumma shalli ala Muhammad. Ini dia bagian berikutnya, Jembatan Pesugihan. Kita masuk ke tahun 2014-an. Saat saya sedang berada di rumah paman, yang mana tanah tempat berdiri rumahnya ini dulunya merupakan kebun teh milik kakek dari nenek saya yang sangat angker, seperti yang sudah diterangkan sebelumnya, di mana titik lokasi fenomenanya berada beberapa meter di belakang rumah paman saya ini, dekat dengan gang yang sejak masa lampau ada di sana. Berhubung hampir setengah lahannya sudah didirikan rumah, maka kebun tersebut dialihfungsikan untuk membudidayakan tanaman hias kadaka atau sejenis pakis sarang burung atau paku sarang burung pada beberapa pohon tinggi dan besar yang sudah berada di sana sejak dulu oleh pemiliknya, yang masih saudara nenek saya, yaitu anak bibinya. Kalau setiap kadaka itu sudah berukuran cukup besar dan setiap daunnya udah menjuntai lumayan panjang, maka semuanya akan dipanen untuk dijual ke pemasok, kemudian ditanami lagi dengan benih kadaka baru yang ukurannya masih kecil. Pagi yang cerah hari itu sekitar jam 7 pagi, saya memutuskan untuk tiduran dulu di kasur kamar depan lantai 2 sebelum memulai aktivitas. Kemudian saat terbangun dan melihat jam di handphone, ternyata sudah jam 8 pagi, sehingga saya pun beranjak dari kasur dan berdiri di dekat jendela. Saat sedang melihat lalu lalang di jalan depan, dari sebelah kanan saya teralihkan oleh seseorang yang sedang memanjat pohon tepat di pinggir rumah paman, yang awalnya saya kira ada orang yang ingin manjat secara ilegal ke lantai 2. Setelah saya amati, ternyata itu Mang Atos yang sepertinya sedang memanen kadaka di setiap pohon. Mungkin sedang bekerja setelah disuruh oleh pemiliknya. Jam 9 pagi, saat sedang beraktivitas, tiba-tiba saya mendengar ada suara jatuh, seperti seseorang atau sesuatu. Setelah saya periksa, ternyata itu Mang Atos yang tak sadarkan diri akibat jatuh dari ketinggian sekitar 7 meteran saat memanjat salah satu pohon yang letaknya di samping belakang rumah paman saya. Untungnya setiap pagi memang banyak emak-emak yang rumpi di teras rumah seberang gang belakang, sehingga mereka yang melihat langsung pun bergegas menolong dan menghubungi pihak keluarganya. Mang Atos pun langsung dilarikan ke RSUD Kabupaten dan dinyatakan harus menjalani rawat inap karena mengalami koma. Setelah dirawat sekitar 2 mingguan lebih, keadaan Mang Atos masih jauh dari kata pulih, walaupun matanya sudah terbuka dan mulai bisa makan minum, namun tubuhnya masih lumpuh dan tidak bisa bicara. Berdasarkan keterangan beberapa ahli spiritual yang dijadikan tempat konsultasi saat Mang Atos dirawat di rumah sakit, bahwa ada faktor mistis yang begitu kuat, maka keluarga memutuskan membawanya pulang sambil rawat jalan. Lalu keluarga pun melanjutkan ikhtiarnya untuk mencari ahli spiritual yang mampu mengobati Mang Atos lewat jalur alternatif. Sampailah pihak keluarga membawa Mang Atos berobat ke seorang ahli spiritual di Kampung Ramuan Seger, sebelah timur dari Kampung Petir dan Kampung Liang Ngalir, yang bernama Umi Darlah. Sejak tahun 2013, Umi Darlah mulai naik daun sampai tersohor di wilayah sini dalam mengobati penyakit warga yang disebabkan hal-hal mistis. Hasil keterangan Umi Darlah, 3/4 sukma Mang Atos ini diambil oleh penghuni gaib di kebun itu dan menyekapnya di dalam sumur yang sudah tidak dipakai dan ditutup yang berada di seberang gang belakang, sehingga tubuh Mang Atos senantiasa menggigil dan lumpuh seperti orang tenggelam. Upaya pengobatan Mang Atos oleh Umi Darlah pun dilakukan dalam beberapa kali selama 2 mingguan lebih,
sampai Mang Atos bisa bicara kembali dan berjalan dengan bantuan tongkat. Setelah Umi Darlah memastikan semua sukma Mang Atos sudah kembali ke badannya, maka ia menyarankan supaya sumur yang sudah tidak dipakai itu ditutup dengan cara menimbunya pakai tanah supaya tidak digunakan lagi sebagai sarana untuk menyekap sukma seseorang oleh makhluk gaib. Akan tetapi, makhluk gaib yang berhasil dikeluarkan dari tubuh Mang Atos sebelumnya tetap mendiami rumahnya dan tidak mau pergi, malah mengundang teman-temannya untuk tinggal di sana, sehingga membuat Mang Atos tidak bisa pulih 100%. Setelah terasa lumayan sehat, Mang Atos pun menceritakan kronologis kejadian saat dia mengalami musibah tersebut. Katanya, saat dia sedang memanjat pohon yang berada di samping belakang rumah paman saya itu, ketika hampir mencapai cabang dahan yang lumayan besar untuk berpijak, setelah tangan kirinya menyentuh dahan tersebut, dia melihat ke bawah sebentar untuk mengamati sekitaran pohon itu. Lalu pas kepalanya mendongak ke atas, ternyata di dahan tersebut sudah berjongkok sesosok makhluk yang sangat menyeramkan, tepat berada di hadapan mukanya, yang langsung melompat ke arahnya. Saking kagetnya bercampur takut setengah mati, Mang Atos pun terhempas jatuh dari pohon tersebut sampai akhirnya yang dia lihat cuma gelap gulita akibat tak sadarkan diri. Setelah mendengar penuturan Mang Atos kala itu, Umi Darlah pun menerangkan bahwa pohon tersebut terutama dahannya merupakan tempat nongkrong makhluk gaib itu, terlebih saat waktu pagi. Memang sesuai jadwalnya digunakan sebagai tempat berjemur untuk memperoleh energi berupa vitamin D dari sinar mentari pagi. Sedangkan terkait alasan makhluk gaib itu marah sampai melotot tajam di depan muka Mang Atos sebelum jatuh, entah karena saat hendak menaiki pohon itu Mang Atos lupa berdoa dulu, atau lupa sekedar permisi dulu, atau emang selain permisi juga harus sambil meminta supaya penghuni gaib yang ada di pohon itu agar berkenan pindah dulu ke pohon lainnya, yang mana minimal diucapkan secara batin terlebih. Biasanya makhluk gaib pun akan tahu. Mungkin karena sebenarnya sukma kita yang langsung bicara dengan mereka, sebab sukma manusia kan sama-sama gaib, sehingga memungkinkan dapat berkomunikasi dengan para makhluk gaib. Setelah dilakukan upaya pembersihan dan pengusiran selama beberapa bulan, maka Umi Darlah pun akhirnya angkat tangan, sehingga menyarankan supaya Mang Atos pindah dari rumah tersebut. Mang Atos keluarga pun mengikuti saran tersebut dan menumpang sementara di rumah menantunya yang berada di kampung Lahan Kapuk, sebelah utara dari kampung Liang Alir, serta memutuskan untuk menjual rumahnya tersebut. Selama ditelantarkan itulah mulai terlihat secara jelas penampakan yang ada di dalam rumah maupun di sekitar halamannya, terutama oleh orang-orang yang lewat di depan rumah tersebut pada malam hari. Baik itu cuma sesosok bayangan maupun wujud yang lebih nyata dengan berbagai macam jenis hantu, sehingga rumah tersebut diduga sudah menjadi sarang hantu beneran. Bermula saat ada sekelompok bocah usia 10 tahunan yang tergiur oleh pohon jambu yang ada di halaman rumah karena berbuah lebat saat sedang musimnya. Mereka pun sepakat untuk mencicipi manis dan segarnya buah itu sepulang mengaji selepas azan Isya sekitar jam 8 malam. Setelah saling menunggu untuk berkumpul, mereka pun melancarkan aksinya untuk menggerayangi pohon jambu itu secara diam-diam supaya tidak diketahui oleh warga, terutama orang yang kebetulan lewat. Peran pun dibagi di mana satu orang bertugas menaiki pohon untuk memetik buah jambu, sementara yang lainnya beberapa orang bertugas memunguti setiap jambu yang dijatuhkan, dan beberapa orang lagi bertugas mengawasi orang yang lewat supaya tidak memergoki mereka. Meski awalnya mereka semua berebut ingin menjadi orang yang menaiki pohon karena ingin lebih dulu mencicipi jambu sambil bertengger di dahan pohon, bocah-bocah itu pun sudah siap di posisinya masing-masing. Bocah yang hendak menaiki pohon pun sudah memeluk batang pohon, pertanda akan mulai memanjat. Sampai satu bocah yang bertugas memungut itu mendongakkan kepalanya untuk sekedar melirik jambu-jambu
yang menjadi incaran mereka sedari siang. Seketika ia terbelalak ketika matanya mendapati sosok yang menyeramkan tengah bertengger di dahan pohon jambu tersebut. Ia melihat penampakan sesosok hantu yang berwujud kepala tanpa badan dengan jeroannya yang menjuntai ditambah aura hijau yang meliputinya. Jantungnya pun berdegup super kencang dan badannya pun langsung bergetar hebat akibat rasa kaget dan takut yang sudah memuncak. Bocah yang melihat kuyang itu pun langsung kabur dari lokasi tersebut sambil memberi aba-aba kepada teman-temannya agar sama-sama ikut berlari untuk pergi dari sana. Ada yang langsung ikut berlari tanpa bertanya apapun, dan ada yang lebih dulu melihat kuyang di atas pohon jambu tersebut, mengikuti rasa penasarannya terkait apa yang dilihat temannya yang pertama kabur itu. Sementara satu bocah masih asyik memeluk batang pohon untuk terus naik ke atas. Untungnya, ada satu bocah yang tidak langsung kabur karena ingin menolong temannya yang masih berusaha menaiki pohon. Ia pun mencoba menarik tubuhnya turun, namun malah kena omel karena dianggap mencoba menghalanginya untuk meraih jambu-jambu yang bergelayutan di ujung ranting pohon itu. Karena kesal, maka ia pun menyuruh temannya supaya mendongakkan kepalanya agar tahu maksud ia menariknya. Si bocah yang sedang memanjat itu pun mengikuti perintah temannya. Setelah melihat ke atas, ia langsung menatap kuyang itu dengan mulutnya yang menyeringai, menampakkan gigi-giginya yang tajam seolah tersenyum padanya. Bocah itu pun langsung berteriak sekeras-kerasnya karena kaget bukan kepalang. Ia bergegas meluncur turun dari pohon untuk ngebut berlari dengan temannya yang sudah menunggu di bawah. Sambil lari menjauh dari area rumah tersebut, mereka mencoba menengok kuyang itu karena takut mengejar mereka dari belakang. Ternyata kuyang itu bergerak melayang masuk ke dalam rumah dengan menembus dinding. Bocah-bocah itu berkumpul di pinggir jalan depan rumah tetangga sebelah untuk menormalkan kembali nafas mereka yang tersengal-sengal sehabis ngebut berlari sambil membahas peristiwa yang terjadi barusan. Semenjak itulah mulai beredar kabar angkernya rumah Mang Atos, di mana bukan cuma kuyang saja yang menghuninya, karena beberapa pejalan kaki yang lewat di gang depan rumah itu mengaku melihat wujud beberapa jenis hantu lainnya. Malah kadang saat siang hari pun ada yang melihatnya, meski cuma berbentuk bayangan sosok di dalam rumah kosong tersebut lewat kaca jendela ruang tengah yang ukurannya memang lumayan besar dan transparan. Setelah 2 tahunan lebih, barulah ada yang membeli rumahnya. Dan uang hasil penjualan yang didapat Mang Atos digunakan untuk membeli sebuah rumah di kampung lahan kapuk, sehingga tetap tidak jauh dari rumah suami putri sulungnya. Setelah itu dilakukan pula upaya pembersihan dan pengusiran oleh pemilik baru rumah. Namun, sampai sekarang rumah tersebut tetap dibiarkan kosong, layaknya gudang, cuma dijadikan tempat penyimpanan barang-barangnya karena kontrakannya tidak terlalu besar. Tidak ada yang tahu alasan pastinya rumah tersebut masih tidak dihuni, padahal sudah dibeli. Entah karena benar-benar sudah menjadi semacam rumah yang sangat angker, atau lokasinya yang berada di dalam pemukiman, tepat samping rumah paling ujung sebelah barat kampung, sedangkan kontrakan yang dihuninya sekarang tepat berada di pinggir jalan. Sebenarnya cerita Mang Atos ini sekedar tambahan semata untuk lebih menjelaskan keadaan kampung saya, karena lokasinya jauh dari jembatan yang menjadi fokus cerita. Namun tetap saya sertakan karena terkait dengan salah satu tokoh utama protagonis dalam inti cerita nanti, yang mana berupa pengenalan tentang sosok Umi Darla. Jadi bagaimanakah seorang Umi Darla itu? Langsung saja. Masa-masa saat statusnya masih level angker, di tahun 97-an, saat usia saya masih 5 tahunan, saya bersama teman-teman hobi bermain di sasak dengan bolak-balik lari-larian dan kadang mengamati aliran sungai dari tengah jembatan. Meski ada perasaan takut jatuh dari ketinggian 10 meteran, kami menikmatinya
karena saat lantai bambunya diinjak, maka akan timbul sedikit pantulan ke atas, layaknya main trampolin. Walaupun para orang tua sudah sering melarang setiap anak kecil supaya jangan main di sana, karena takut jatuh ke sungai, atau sambil nakut-nakutin katanya, nanti bisa sakit atau malah digondol hantu. Ya namanya bocah cilik yang belum ngerti apa-apa, semua ucapan orang dewasa itu cuma dianggap angin lalu, malah semakin dilarang, justru jadi semakin penasaran, ingin melakukannya. Beberapa bulan kemudian, saat hujan mengguyur sangat deras pada sore sampai malam hari, lalu keesokan harinya, warga kampung digegerkan dengan penemuan mayat pria dewasa telanjang, tepat di bawah sasak. Kasus tersebut langsung dilaporkan kepada polisi. Dan setelah mayat diangkat ternyata, mata kirinya sudah bolong oleh kepiting. Saya yang mendengar kabar tersebut langsung meluncur ke tempat kejadian perkara atau TKP bersama teman-teman karena penasaran ingin melihat kondisi mayat tersebut, terutama matanya yang bolong. Mayat itu dibaringkan di atas sebuah batu agak besar yang berada tepat di pinggir jalan setapak sambil badannya ditutupi dengan daun pisang. Saat saya sampai di lokasi, para orang dewasa sudah banyak mengerumuni mayat itu untuk melihatnya. Saya berhasil menerobos kerumunan tersebut, walaupun cuma berhasil melihat mayat itu sekilas saja, karena langsung diusir oleh mereka dengan alasan bukan tontonan anak kecil, di mana matanya yang bolong itu tidak kelihatan, sebab tertutup kelopak matanya yang dipejamkan. Sementara dari perawakan dan muka mayat itu kemungkinan berumur 40 tahunan. Setelah dilakukan pemeriksaan dan penyisiran TKP, polisi langsung membawa mayat tersebut untuk melakukan penyidikan lebih lanjut. Warga menduga mayat itu merupakan korban pembunuhan. Namun melihat kondisinya yang tanpa luka serius, seperti bekas pukulan benda tumpul, sayatan, tusukan, maupun tikaman, memunculkan dugaan lain. Bisa jadi mayat itu emang sengaja dihanyutkan oleh warga kampung yang dari arah hulu, seperti pelaku bunuh diri, atau tidak diterima bumi. Terlebih kemarinnya turun hujan yang sangat deras, seperti menjadi sebuah pertanda terjadinya kemungkinan tersebut sesuai cerita para orang tua, di mana kalau ada kasus mayat yang sengaja dibuang ke sungai, maka biasanya sungai akan langsung melahapnya, sambil diiringi hujan yang sangat deras yang menyebabkan volume air sungai jadi meningkat pesat. Walaupun ada kemungkinan lain yang disisihkan, yaitu korban terpleset atau jatuh di sungai, namun melihat kondisinya yang tanpa mengenakan sehelai pakaian pun membuat dugaan ini langsung dicoret, karena warga sepanjang aliran sungai ini sudah tidak zaman mandi di sungai, alias merata sudah pakai WC, kecuali mereka yang terbilang masih tinggal di pedalaman yang ada di wilayah lain. Apapun dugaan dan kemungkinannya, namun satu hal yang pasti adalah mayat itu tanpa identitas. Pada akhirnya kasus ini berakhir tanpa ada kejelasan dan kepastian. Walaupun pernah muncul beritanya di koran dengan judul penemuan mayat telanjang tanpa identitas, namun berhubung waktu itu masih berada di ujung masa Orde Baru, maka kasus seperti ini bisa dimaklumi terjadi karena bisa dibilang lumrah dan sudah jadi rahasia umum pada zaman itu. Terkait batu bekas mayat itu dibaringkan, ukurannya agak besar, yang mana cuma nampak setengah bagian atasnya, sementara setengah bagian bawahnya tertanam di tanah, dan beberapa di antara jalan setapak dengan pinggiran tanah pembatas sawah yang posisinya lebih tinggi. Ada satu hal yang unik dan misterius, yaitu di atas posisi batu itu ada satu pohon pisang yang tertanam di pembatas sawah, yang mana seingat saya sejak masih kecil sampai sekarang keadaannya selalu seperti itu, di mana setelah buah pisangnya masak, maka pohonnya langsung ditebang, lalu penggantinya tergantung banyaknya tuas yang tumbuh, kadang dua tapi lebih sering satu, sehingga membuatnya seperti tidak pernah berubah dan tak lekang oleh waktu. Misteri ini sepertinya cuma si pemilik sawah yang tahu rahasianya, karena dia seperti sengaja menanam pohon pisang di sana, serta terus mempertahankan posisi dan keadaannya tetap tidak berubah,
Walaupun saat pohon pisang itu sudah besar, otomatis mengganggu kebutuhan padi yang sangat sensitif terhadap sinar matahari dan sering condong menghalangi jalan, sehingga mengganggu pengguna jalan, di mana pohon pisang itu seperti menaungi batu tersebut yang ada tepat di bawahnya. Mendekati penghujung tahun 1999, hari itu, ketika waktu siang menjelang sore turun hujan yang sangat deras diiringi angin kencang mirip badai dengan kilat yang menyala-nyala dan gemuruh yang terdengar menggelegar. Setelah hujan mengguyur lumayan lama, lalu terdengarlah suara yang memekakan telinga akibat sambaran petir yang terdengar super keras dan terasa amat dekat. Setiap orang tentu bertanya-tanya di manakah lokasinya dan apakah yang petir itu jam. Namun perkiraan awal tentulah pohon yang tinggi seperti kelapa memang cukup banyak tumbuh di sekitaran kampung maupun persawahan. Hujan itu mulai agak reda jam 5 sore dan terdengarlah berita yang sangat mencengangkan. Ternyata perkiraan semua orang sebelumnya meleset saat ada warga yang mendapati sasak yang sangat vital bagi aktivitas warga kampung dan sekitarnya sudah roboh dan hancur terbelah menjadi 2 bagian. Petir yang terdengar sebelumnya sepertinya tepat menghujam bagian tengah sasak, sehingga terbelah 2 yang menyisakan tanda gosong dan masih sedikit terbakar layaknya pucuk kelapa yang biasa terhantam petir sampai hangus. Peristiwa ini tentu di luar nalar dan menentang hukum fisika, sebab selain lokasi sasak yang berada di tengah cekungan mirip lembah kecil, juga tepat di dekatnya banyak berjejer pohon-pohon tinggi yang masih tegak berdiri, mulai dari kelapa, bambu, melinjo, langsat, jambu, bintangur, jengjing, dan banyak lagi jenis lainnya. Seperti hal yang mustahil, tapi bukti nyatanya terjadi sekaligus memberi kesan lain bahwa lokasi sasak memang terbukti angker, atau ada semacam hikmah bahwa sasak itu sudah harus dimodernisasi menjadi sebuah jembatan yang lebih kuat dan kokoh. Soalnya dalam pengajian juga diterangkan menurut beberapa ulama sebenarnya petir itu merupakan panah berapi yang biasa ditembakkan para malaikat untuk membakar setan atau makhluk gaib jahat lainnya. Jadi kalau dilihat dari kacamata iman, maka menjadi masuk akal menimbang lokasi sasak yang terbilang angker tidak mustahil dihuni oleh sejenis makhluk gaib jahat. Setelah peristiwa ini, maka aktivitas warga pun menjadi cukup terganggu karena harus berjalan memutar lumayan jauh lewat jalur kampung petir untuk bisa menjangkau jalur angkot. Maka proposal pembangunan jembatan pun mulai diajukan pihak RT atau RW kepada pemerintah lewat jalur desa, karena jembatan merupakan salah satu pembangunan fasilitas umum yang diutamakan pemerintah, maka proposal itu pun tidak terlalu lama disetujui. Dana pembangunan langsung mengucur, lalu bahan-bahan untuk membangun jembatan mulai tiba di lokasi, sedangkan pengerjaannya dilakukan oleh masyarakat secara gotong royong. Ada pula beberapa warga yang menyumbang secara pribadi, baik berupa uang, makanan, bahan material, tenaga, ataupun yang lainnya, demi kepentingan masyarakat umum. Setelah beberapa bulan masa pembangunan, maka jembatan berbahan beton bercampur tembokan dari semen dan pasir itu pun sudah jadi pada awal tahun 2000. Lebarnya lebih kurang 2 meter dan panjangnya lebih kurang 10 meter dengan 3 batang besi tabung tanpa isi alias bolong dalamnya berjejer dari atas ke bawah di masing-masing kiri dan kanannya yang ditopang oleh pilar tembok di kedua ujung dan tengah jembatan untuk sekedar pengaman supaya tidak ada yang jatuh ke sungai. Awalnya jembatan itu menjadi sesuatu yang baru dan terkesan modern bagi warga kampung dan sekitarnya, sampai ramai didatangi anak-anak muda untuk nongkrong sampai pacaran saat sore hari. Sedangkan pagi sampai siang hari biasanya dipenuhi anak-anak kecil untuk bermain dan berlari-larian di jembatan baru tersebut, layaknya tempat mengasuh bagi para orang tuanya, sehingga kesan angker yang selama ini menyelimuti lokasi jembatan perlahan mulai memudar
oleh keramaian yang tercipta di sana. Namun belum genap 1 tahun jembatan itu mulai rusak oleh tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab. Terutama besi pengaman yang sedikit demi sedikit raib di gondol orang. Keramaian di jembatan itu perlahan mulai bubar karena menilik keadaannya yang dirasa sudah tidak nyaman dijadikan tempat nongkrong, pacaran, maupun bermain. Sehingga aura angker pun mulai kembali menyeruak akibat dicampakkan oleh orang-orang. Pada tahun 2002-an, keangkeran jembatan itu mulai semerbak tercium kembali saat adanya kasus yang menimpa warga kampung Liangalir. Katanya, ada 3 orang anak kecil yang habis pulang dari rumah kakek neneknya di kampung Keluih lewat jembatan itu jam 5 sore lebih untuk pulang ke rumah mereka di kampung Liangalir. Yang sulung bocah usia 10 tahunan, yang kedua bocah usia 8 tahunan, sedangkan si bungsu, gadis kecil usia 6 tahunan. Saat lewat di atas jembatan itu, si sulung berniat menjahili dan menakut-nakuti 2 adiknya, terutama si bungsu. Mungkin karena dia cewek yang udah kodratnya cengeng dan manja, jadi si sulung gemes pengen ngusilin. "Ambil saja tuh yang paling belakang," teriak si sulung sambil ngebut berlari menuju tangga untuk menaiki tanjakan di pinggir kampung Cengkol Nundo Utara. 2 adik yang mendengar teriakan itu otomatis kaget dan langsung ikutan berlari seperti si sulung. Si bungsu selain memang berada di posisi paling belakang, juga yang namanya cewek tenaganya lebih lemah daripada 2 kakak laki-lakinya, sehingga wajar tertinggal dalam berlari dan menjadi yang paling belakang, terlebih harus menaiki 40-an anak tangga untuk keluar dari lokasi tersebut. Sambil berlari berusaha menyusul 2 kakaknya, si bungsu pun sampai menangis dan berteriak-teriak minta ditungguin karena jelas dia merasa kelelahan dan ketakutan akibat keusilan si sulung yang tanpa dikira olehnya sebelumnya sudah benar-benar kelewatan. Singkat cerita, sampailah mereka bertiga di rumah dan duduk di ruang tengah, yang terlihat si sulung masih cengengesan melihat wajah si bungsu yang manyun, cemberut dan marah padanya. Mendengar kedatangan 3 anaknya yang sudah sampai di rumah, di dapur si ibu masih melanjutkan masaknya untuk dihidangkan buat mereka makan. Beberapa menit berselang terdengar seperti ada ketukan dari pintu depan, layaknya ada seseorang yang mau bertamu, tapi tanpa diiringi suara salam maupun permisi setelahnya, sesuai tata krama yang berlaku, sehingga masih dicuekin sama para penghuni rumah. Dan tak berapa lama, terdengar jeritan dari 3 bersaudara yang sedang asyik beristirahat sambil nunggu hidangan makanan untuk mereka, yang sontak membuat si ibu berlari dari dapur ke ruang tengah setelah mematikan kompor minyak tanah yang dipakai memasak terlebih dahulu untuk memastikan apa yang terjadi terhadap 3 anaknya. Jantung si ibu merasa mau copot, saking kaget bukan kepalang, dan langsung diselimuti perasaan takut yang luar biasa setelah melihat ada sesosok makhluk yang sangat menyeramkan sedang bertengger di salah satu jendela yang dibuka sambil sekilas mengamati 3 anaknya yang sudah menangis ketakutan sambil meringkuk menutupi wajah mereka. "Aku mau ambil yang paling belakang," tagih sosok makhluk halus penghuni jembatan sambil perlahan lenyap dari pandangan mereka. Setelah itu si bungsu tiba-tiba langsung jatuh tak sadarkan diri sambil kejang-kejang dengan kedua matanya yang memutih layaknya sedang kesurupan dan mulutnya pun berbusa. Melihat hal itu si ibu langsung bergegas merangkul tubuh si bungsu dan menangis hebat meratapi keadaannya sambil terus memanggil-manggil namanya. Sementara 2 kakaknya cuma bisa menangis sedih atas apa yang telah menimpa adik bungsunya, terutama si sulung yang tentu diliputi perasaan amat bersalah dan begitu menyesal atas apa yang telah dilakukannya tadi, yang mulanya dianggap hal sepele sekedar usil. Lalu kedua orang tua si bungsu membawanya ke rumah sakit untuk memperoleh pengobatan medis sambil dibarengi dengan jalur alternatif karena mereka tahu cukup jelas kronologi tentang musibah yang menimpa anak bungsunya. "Mending bawa pulang saja, soalnya ini sudah tak akan tertolong lagi," ungkap seseorang ahli spiritual sambil memberikan sebotol air kemasan
yang sudah didoakan. Mendengar hal itu, kedua orang tuanya cuma bisa menangis, terutama si ibu yang menangis terseduh-seduh sambil memanggil-manggil nama si bungsu, antara mau langsung percaya omongan si ahli spiritual atau menunggu kepastian takdir yang maha kuasa. Setelah beres berkonsultasi, mereka pun bergegas pamit dari rumah si ahli spiritual menuju rumah sakit tempat si bungsu dirawat, yang sedang ditungguin oleh saudara mereka yang ikut membantu menjaga saat mereka pergi mencoba pengobatan lewat jalur alternatif. 30 menitan berlalu dalam perjalanan. Akhirnya mereka sampai di rumah sakit dan langsung menuju ruangan si bungsu dirawat. Setelah sampai di sana, terlihat dokter dan perawat habis memeriksa keadaan si bungsu. Belum sempat memberikan air doa hasil ikhtiar barusan, ternyata si bungsu sudah dinyatakan meninggal dunia. Yang mana hal itu membuat si ibu cuma bisa menangis sambil selonjoran melatapi tubuh gadis kecilnya yang sudah terbujur kaku. Pada akhirnya malam itu mayat si bungsu langsung dibawa pulang dari rumah sakit dengan ambulan dan baru dikuburkan keesokan harinya. Setelah tragedi ini terjadi, warga sekitaran wilayah sini pun semakin menjaga tingkah dan ucapan saat melewati jembatan, apalagi lokasinya yang sudah dari dahulu dikenal angker. Para orang tua pun semakin mewanti-wanti anaknya untuk tidak gegabah bermain di sekitar jembatan, serta jangan berlagu dan sompral saat melewati jembatan. Setelah masuk SD, saya jarang melewati jembatan, dan cuma beberapa kali saja, seperti saat melihat proses pembangunan jembatan, ada kepentingan keluarga di kampung tetangga, dan ada urusan di wilayah perkotaan. Soalnya lokasi SD saya ada di kampung tetangga sebelah barat. Barulah semenjak pertengahan tahun 2004 saya masuk SMP, sehingga otomatis melewati jembatan setiap hari. Cuma hari Minggu dan tanggal merah saja yang tidak, soalnya kan libur sekolah. Alasannya lokasi SMP saya ada di dekat pusat kecamatan, tepatnya pinggir jalan raya nasional. Jadi otomatis saya harus naik angkot setiap hari. Walaupun hampir selama 3 tahun masa SMP, saya tidak mendapati kejanggalan saat melewati jembatan cuma 1 kali saja, yaitu saat kelas 9, sekitaran bulan Desember tahun 2006. Khusus hari Jumat, sekolah SMP pulang jam 11 siang, sesuai jadwal, supaya para siswa bisa sholat Jumat di kampung masing-masing. Dalam perjalanan pulang, saya lewat jembatan itu sekitar jam setengah 12, alias 30 menitan lagi azan sholat Jumat. Saat hendak melewati jembatan, saya melihat 2 bocah 10 tahunan yang masih sekampung sedang menghajar seekor ular berwarna hijau dengan batang pohon ketela tepat di tengah jembatan. Awalnya saya kira itu ular pucuk, namun pas melewatin 2 bocah itu, saya melihat ada kejanggalan, yaitu ular hijau sebesar jempol itu memiliki 2 kaki dan punya 2 tanduk berwarna kuning di kepalanya, mirip dengan gambaran naga di Cina dan Asia Timur. Saya langsung begitu ngeri, karena yakin itu bukan ular biasa, yang kemungkinan merupakan penjelmaan bangsa jin atau siluman alias ular jadi-jadian. Tadinya saya mau menghentikan dan menasehati mereka, namun 2 bocah itu terkenal bandel, dan kalau dinasehati oleh orang dewasa bukannya nurut, malah ngelunjak. Terlebih waktu sholat Jumat semakin mepet. Akhirnya saya mengurungkannya. Entah bagaimana jadinya ular itu, namun kalau dikebukin seperti itu ya kemungkinan besar mati. Bersambung. Masih ada 2 bagian lagi membahas tentang jembatan angker ini. Saya pamit, terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa hanya di Tony